Halo kawan aksi, bulan Juli kemarin KPK baru saja meluncing satu tagline yang disebut dengan Hajar Serangan Fajar. Nah, seperti kawan aksi bisa lihat di belakang saya itu ada spanduk raksasa yang menutupi gedung Pusat Edukasi Anti Korupsinya KPK yang bertuliskan Hajar Serangan Fajar. Sebenarnya ada apa sih di balik makna di balik Hajar Serangan Fajar ini? Nah, kebetulan pagi ini sih saya sudah janjian nih sama seseorang namanya Mas Adi. Kabarnya saya dengar-dengar sih dia paling paham nih soal si Hajar Serangan Fajar ini. Coba kita samperin dulu ya. Halo Mas Adi. Halo. Sibuk nggak nih diganggu sebentar? Sedikit. Lumayan ya sibuk. Tapi karena kita udah book jadwalnya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dulu pagi ini sebentar. Mana Mbak Dini? Ya. Oke, aku mau nanya, mungkin banyak juga koneksi yang bertanya, ini ngapain sih KPK pakai nutup-nutup gedung segala dengan spanduk raksasa? Tulisannya Hajar Serangan Fajar. Ngapain? Boleh diceritain nggak kenapa, Mas? Boleh, tapi boleh. Banyak-banyak ya. Jangan banyak, dikit aja dikit. Jadi intinya KPK itu ingin mengawal pemilu bersih. Bersih karena tahun depan kita akan pemilu. Betul. Jadi kita ingin berperan serta untuk mengawal pemilu bersih. Caranya apa? Caranya dengan mengkampanyekan tolak serangan fajar. Karena biasanya menjelang pemilu itu banyak sekali money politik yang diberikan dalam bentuk apapun gitu. Makanya kita sebut serangan fajar dan kita mengajak masyarakat untuk menolak gitu. Tapi harus pakai spanduk raksasa gini, Mas? Ya, ini kan salah satu untuk menarik perhatian gitu dan menunjukkan bahwa kita dalam konteks pemberantasan korupsi ingin mengawal pemilu yang bersih gitu, yang jujur dan adil gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lewat nanti bisa langsung ada apa nih KPK gitu ya. Nutup-nutup gedung pakai ginian. Iya. Nah, Mas, aku pengen tanya lebih banyak nih sebenarnya tentang Hajar Serangan Fajar ini, mungkin juga kawan aksi banyak yang masih bingung apaan sih nih Hajar Serangan Fajar gitu. Tapi kita ngobrolnya di dalam aja boleh ya, Mas ya? Nanti banyak Sini informasi yang bisa kita betul, share lagi kan. Di sini agak panas ya. Mungkin kita geser ke dalam ya, Mas Adi. Ayo, mari Mas. Yuk, mari. Nah, ini kan enak nih, Mas. Yap. Udah settle semuanya kan di sini enak. Nah, lebih sejuk kayaknya. Lebih sejuk ya. Nah, kita lanjutin obrolan yang tadi kita di luar, Mas. Jadi boleh ceritain lagi nggak? Kenapa Hajar Serangan Fajar? Itu rhyming ya. Hajar Serangan Fajar, rimanya enak. Kenapa, Mas? Nggak ada hubungan sama hip hop sih ya, karena rimanya. Tapi maksudnya ya kata-kata serangan fajar itu kan sudah sering kita dengar ya sejak pemilu-pemilu sebelumnya juga serangan fajar dan itu identik memang dengan pemberian sesuatu biasanya mendekati hari pemilihan. Walaupun nanti pada perkembangannya sampai sekarang tuh namanya serangan fajar tuh tidak serta-merta diberikan pagi menjelang pencoblosan biasanya. Nggak harus pagi ya walaupun fajar ya. Jadi kapanpun. Tapi karena itu untuk mempermudah masyarakat mengingat bahwa mari kita tolak, intinya tolak politik uang gitu. Bahasa netral, maksudnya bahasa yang lebih populernya kita hajar serangan fajar gitu. Padahal emang kalau misalnya aku ingat ada beberapa survei karena kemarin kita sempat ada ACS tuh, Mas, sempat dibahas tuh ada tentang money politik ini. Padahal dengan ngasih duit tuh belum tentu orang milih gitu kan, Mas ya. Betul. Jadi kayak lo ngasih duit, orang terima, tapi kan orang belum tentu milih dia gitu kan, buang-buang duit jadinya, Mas. Iya, nggak jaminan. Iya, sebenarnya tapi yang lebih kita khawatirkan kan sebenarnya lebih jauh dari itu ya. Di sisi pemberi, nah itu duitnya dari mana gitu. Jangan-jangan nanti itu satu pertanyaan korupsi. tersendiri tuh ya. Kok bisa bagi-bagi duit itu? Di sisi menerima nanti kita suara kita nanti ke depan nggak dihargai karena ya tadi udah nerima sesuatu ya nanti si yang mengaku tanda petik wakil rakyat itu kan sudah saya kasih di awal. Jadi ngegampangin jadinya ya. Padahal jadi, yang dikasih juga nggak banyak ya. Betul. Mas. Jadi nanti gara-gara sedikit itu kita selama 5 tahun menderita, suara kita tidak didengar. Nah, itu resiko-resiko yang harus kita jadi perhatian juga sih sebenarnya. Betul sekali. Nah, sebenarnya berarti kalau Hajar Serangan Fajar ini target market loh. Kalau sekarang kan orang bahasa gitu ya. Target marketnya siapa nih? Sasaran sebenarnya dari campaign ini tuh siapa, Mas, yang dicecer gitu? Sebenarnya kita melihat pada risetnya DIP ya, lembaga DIP Indonesia itu bisa di googling aja. Mereka melakukan riset di beberapa wilayah di Indonesia itu menunjukkan ternyata ada temuan ya sekitar hampir 50% lebih ya itu yang serangan fajar itu biasanya diterima oleh ibu-ibu gitu, oleh kaum ibu-ibu ya, perempuan, emak-emak kalau bahasa gaulnya gitu. zaman sekarang ya. Walaupun rentang usianya menurut penelitian itu sih antara 36 sampai 55 ya. Jadi ya memang masih Mahmud gitu kurang lebih. Rentan ya, itu disebut rentan. Nah,
kebetulan juga pas kita cek juga ke data KPU ternyata itu 52% pemilih nanti pemilu tahun depan itu kebetulan memang wanita, perempuan. Oh gitu ya. Gitu. Oh, jadi ini oke. tampaknya cocok nih kampanye kita terkait hajar serangan fajar sama target yang kita sasar memang ibu-ibu terutama yang di rumah tangga gitu ya, dan perempuan yang dianggap rentan untuk menerima hajar serangan fajar atau rentan menjadi target si orang-orang yang akan serangan fajar ini juga gitu. Betul, ya Mas. betul. Ya. Oke kalau begitu. Walaupun kampanye ini berlaku kita Umum, tidak bela gender ya, tidak membedakan perempuan laki-laki, tapi itu menarik sih, hanya aku baru mengutip tahu tuh. riset itu aja. Ya. Itu baru tahu sih Gitu. kalau misalnya ternyata 52% bahkan itu perempuan ya. Iya. Jadi memang bukannya gender bias, bukan. tapi memang based Berdasarkan on fakta, faktanya ya Mas. Survei Ya. fakta. Nah, tadi Mas Adi sempat menyebut KPU. Nah ini mewakili pertanyaan netizen nih. Iya. Ngapain sih Mas KPK ngurus-ngurusin pemilu gitu kan? Udah ada nih lembaga yang memang tupoksinya Betul. ngurusin pemilu. KPK kan tupoksinya ngurusin pemberantasan korupsi. Betul. Ngapain ikut campur nih urusan pemilu betul. gitu? karena- Gimana tuh? Nah ini memang ini harus dijelaskan nih supaya tidak miss info ya. Jadi Iya. memang betul pemilu yang menyelenggarakan pemilu kan KPU, yang ngawasin Bawaslu. Betul. Nah, KPK ini ikut berpartisipasi konteksnya dalam justru ingin mendukung pemilu bersih gitu. Oke. Pemilu jauh dari tindak pidana korupsi. Sebenarnya itu. Jadi peran KPK ya bukan penyelenggara pemilunya tapi ikut berpartisipasi mengawasi supaya pemilu ini berjalan tadi jujur, adil, bersih, berintegritas dan supaya nanti menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berintegritas Untuk juga. jangka panjang. Iya. Jadi kita tidak tanda petik tidak cawe-cawe dalam pemilunya sendiri proses, karena tadi sudah ada Komisi Pemilihan Umum, sudah ada Bawaslu gitu. Kita di sisi yang lainnya ikut mendukung dan Sukseskan, si betul, pemilu betul. tahun 2024. Makanya dimulai sejak kapan Mas ini campaign ini mulai karena kan launchingnya emang Juli, tapi kan iya. sebelumnya udah di woro-woro dulu atau gimana? Sebelumnya kita tadi diskusi dengan teman-teman DIP yang melakukan riset itu, jadi kita pelajarin ternyata kita perlu membuat satu kampanye untuk mendukung pemilu Indonesia ya ke depan itu yang bersih, jujur, adil dan berintegritas. Makanya kita sebenarnya ini juga rangkaian dari program KPK, program PCB namanya, Politik Cerdas Berintegritas. Gitu. Jadi kan dalam memberantas korupsi itu ada 3 trisulanya kan, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan. Nah, kalau kita ikuti beritanya kan kalau nangkep sering tuh terkait pemilih kita nangkep kan, politisi kita tangkap, bahkan penyelenggara pemilu kemarin juga pernah kita tangkap kan. Nah, tapi kita ini kampanye ini terkait dengan pendidikan supaya mendidik masyarakat, mari kita berpartisipasi dalam pemilu, tapi pemilu yang bersih, jujur, adil gitu. Oke, nah kalau kawan aksi penasaran tentang politik cerdas berintegritas, silakan cek di YouTube KPK RI. Jualan dulu dikit ya. Oke, menurut Mas Adi, aku mau berbagi info ke kawan aksi. Ada nggak tips-tips untuk menolak serangan fajar yang paling sederhana deh Mas, biar kita nggak gimana sih caranya? Kalau kan kayak duit tuh kan kalau lagi butuh. Iya. Apalagi kalau disebarnya tuh ke seluruh warga gitu ya Mas. Misalnya di RT ini semuanya dapat, terus kan kita kok gue nggak dapet nih, FOMO segala macam. Terus kadang ada kita nggak mau terima tapi orang rumah terima. Nah gimana caranya biar kita memitigasi dari awal untuk bisa mengajak orang-orang untuk jangan deh terima-terima yang kayak ginian gitu. Nah, sebenarnya kalau ada waktu luang bisa baca lebih lengkapnya kan di websitenya ACLC ya, ACLC kpk.go.id/serangan fajar. Tapi intinya kita harus ingat lagi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika kita menerima itu bahwa nanti suara kita tuh sudah dibeli. Kalau sudah dibeli berarti nanti selama 5 tahun ke depan kita tidak boleh bersuara lagi karena sudah dibayar di muka kan gitu. Jadi intinya kita terima itu akan merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita ingat terus. Jadi tolak aja langsung gitu. Jadi, cara nolaknya gimana Mas yang paling sederhana tuh? Paling sederhana tidak diterima langsung gitu. Enggak dulu gitu ya. Bukan enggak dulu, kami tidak terima. Iya enggak dulu, berarti nanti iya dong. Iya, makanya karena begini saya baru ingat itu ternyata dari Majelis Ulama Indonesia itu tahun 2000 sudah membuat fatwa terkait korupsi itu kan haram juga. Kemudian 2009-nya itu juga mengeluarkan fatwa tadi serangan fajar itu haram. Kemudian 2019 kemarin juga kembali digaungkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita bisa kalau kita googling di berita itu Majelis Ulama sendiri juga mendorong itu menolak hajar serangan, menolak politik uang gitu. Dan itu juga ada di undang-undang kita kan. Undang-undang pemilu kan juga menjelaskan tuh tidak boleh
politik uang, memberikan uang seperti itu. Berarti kan katakan tidak pada kesempatan pertama ya. Betul. Nah mungkin kawan aksi juga bisa bantu mengingatkan orang-orang di rumah untuk katakan tidak pada kesempatan pertama. Ini kan biasanya kalau corongnya itu dari ya siapa nih person di daerah itu kita misalnya Pak RT, Pak RW. Nah mungkin juga Pak RT dari Pak RW bisa kita ceritakan juga nih tadi di aclc.kpk.go tadi /serangan fajar buat kawan aksi yang pengen tahu lebih banyak tentang hajar serangan fajar. Jadi bisa cerita-cerita nih ke teman-teman di rumah, ke geng-geng kumpul-kumpul untuk ini loh gitu. Jangan ini ruginya ini segala macam ini. Oke. Makasih Mas Adi tipsnya, tolak pada kesempatan pertama. Nah, si hajar serangan fajar ini sendiri rencana kampanye ke depannya akan seperti apa, Mas? Rencana kita tentunya akan lebih masif lagi ke depannya dengan bekerja sama dengan partner-partner kita, baik itu media massa, media cetak, kemudian ya online, semua kita usahakan juga. Dan kita sebenarnya juga mengajak teman-teman semua, terutama teman-teman milenial nih. Kebetulan kan juga tahun depan itu banyak teman-teman milenial menjadi pemilih pertama kali memilih nih. Gen Z. Nah, betul. Nah, mereka kan biasanya aktif sangat digital medsos. Jadi kami mengajak marilah kita bersama-sama gitu untuk menyuarakan kampanye tolak ini, hajar serangan fajar ini, tolak politik uang, dan teman-teman tentu bisa menggunakan kreativitas masing-masing, misalnya dengan bikin di TikTok, di Instagram, di apapun sosmed yang teman-teman gunakan. Iya, nanti kalau masih materinya, aduh nih mau bikin materi apa ya di TikTok, tinggal ke aclc.kpk.go/hajar serangan fajar. Inaks banget nih. Nah, harapan kedepannya sebenarnya dari KPK sendiri nih Mas. Harapan kedepannya untuk program ini tuh nanti seperti apa Mas? Apakah hanya akan berhenti ketika pemilu ini selesai, ya udah selesai apa atau seperti apa Mas? Karena ini kan merupakan bagian strategi pendidikan ya, pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Harapannya ini tentu berkelanjutan gitu. Jadi kan yang sebenarnya kita tanamkan di sini kan nilai-nilai kejujuran, integritas ya, menolak uang yang tidak jelas gitu kan. Nah, harapannya ini jadi dari awal ini sudah menolak politik uang, besok-besoknya ya kita akan semakin kritis mengawal para wakil-wakil kita yang terpilih supaya tadi tidak ada korupsi. Karena kan kalau kita lihat sendiri di website KPK banyak sekali kan politisi yang ditangkap KPK. Iya, betul. Tadi penyelenggara pemilu, kemudian wakil-wakil rakyat gitu, banyak sekali gitu. Ke depan semoga tidak ada lagi gitu. Iya, amin. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku Mas. Kemarin kan kalau nggak salah ketika launching itu kita juga mengundang perwakilan dari KPU dan Bawaslu ya. Betul. Nah, sebenarnya dukungan atau kerjasama dengan mereka itu seperti apa Mas kalau boleh diceritain? Jadi ini justru sebenarnya sangat inline dengan KPU kan tugasnya penyelenggaraan pemilunya. Betul. Kalau Bawaslu yang mengawasi kan. Nah, kita bertiga itu bersama-sama tadi untuk ikut mengawasi dan dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, jujur, berintegritas. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi sangat inline gitu. Tapi dengan tugasnya masing-masing gitu. Kita tidak saling mengambil tugas, tidak. Jadi sudah tugasnya masing-masing. KPK peran di sini, Bawaslu di sini, KPU penyelenggaranya di sini. Sudah ada perannya masing-masing untuk tujuannya satu ya, mensukseskan pemilu yang bersih, jujur dan adil serta berintegritas. Betul. Oke, makasih Adi, makasih banyak nih ngobrol-ngobrol. Kalau boleh closing statementnya sebelum kita tutup bincang di KPK hari ini. Baik, jadi closing statementnya adalah mari bersama-sama kita hajar serangan fajar, kita tolak politik uang, dan kita sosialisasikan ke orang di sekitar kita. Jadi gak usah nunggu kampanyenya KPK, mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri dari sekarang. Materinya jangan lupa di ACLC KPK Go ID /hajar serangan fajar. Oke, terima kasih Mas Adi waktunya siang ini. Terima kasih ya. Makasih kawan aksi yang hari ini menyaksikan bincang di KPK terkait hajar serangan fajar. Bisa lebih memperkaya materinya di aclc.kpk.go hajar serangan fajar. Betul ya Mas Adi ya. Nah, nggak usah nunggu, betul kata Mas Adi, nggak usah nunggu dari KPK, nggak usah nunggu dari KPU, nggak usah nunggu dari Bawaslu. Kita bisa memulai untuk hajar serangan fajar atau hajar tolak politik uang dari diri sendiri. Seperti anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Terima kasih kawan aksi. Sampai jumpa di bincang di KPK berikutnya. Salam anti korupsi.